Angin malam di Gunung Slamet selalu punya suara sendiri. Bukan sekedar desau dedaunan atau gesekan ranting. Ia seperti bisikan, panjang, berat, dan terasa dekat di telinga. Raka dan 4 temannya memulai pendakian dari jalur Bambangan dengan penuh semangat. Target mereka jelas, summit attack besok dini hari. Sore itu, mereka tiba di pos 5 Sanghyang Jampang, salah satu titik terakhir sebelum memasuki area menjelang puncak. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. "Di sini aja kita camp," ujar Ardi, leader mereka. Pos 5 terasa berbeda. Tanahnya lebih lembab, udara lebih dingin menusuk. Pepohonan tinggi berdiri rapat seperti pagar alami. Tak ada pendaki lain, hanya mereka. Seorang penduduk base camp tadi sempat berpesan singkat, kalau sampai Sanghyang Jampang, jaga ucapan, jangan sembarang panggil nama. Mereka hanya tertawa waktu itu. Menjelang pukul 10 malam, suhu turun drastis. Api kompor sudah padam. Mereka masuk ke tenda masing-masing. Raka dan Bayu satu tenda. Sekitar tengah malam, Raka terbangun. Ada suara langkah, kresek, kresek, seperti seseorang berjalan pelan mengitari tenda mereka. "Di luar siapa?" bisik Raka. Bayu yang setengah sadar menjawab, "Paling hewan." Tapi suara itu terlalu teratur untuk sekedar hewan. 3 langkah, berhenti, 3 langkah lagi, mengelilingi tenda. Lalu terdengar suara pelan. "Raka." Raka membeku. Itu suara perempuan, lembut, memanjang, seolah keluar dari kabut. Bayu langsung bangun. "Lu denger juga?" Belum sempat mereka bereaksi, dari tenda sebelah terdengar suara Ardi berteriak, "Jangan jawab, jangan ada yang jawab." Suasana langsung mencekam. Semua diam, bahkan suara angin seakan berhenti. 5 menit berlalu. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di samping kepala Raka. "Bayu." Bayu refleks hendak menjawab, tapi Raka menutup mulutnya. Langkah kaki kembali terdengar, menjauh perlahan, lalu hilang. Pagi harinya mereka bangun dengan wajah pucat. Tak satu pun mengaku keluar tenda malam itu. "Gue juga dengar suara orang manggil," kata Sinta, satu-satunya perempuan di rombongan mereka. "Suara anak kecil." Mereka mencoba menertawakan kejadian itu, mungkin halusinasi karena lelah. Tapi saat mereka membuka tenda, jantung Raka hampir copot. Di tanah lembab mengelilingi tenda mereka, ada bekas jejak kaki. Bukan sepatu gunung, bukan sandal, itu jejak kaki telanjang, kecil, seperti kaki perempuan atau anak kecil. Jejak itu mengelilingi tenda mereka dengan pola melingkar sempurna. Tak ada jejak datang, tak ada jejak pergi, hanya berputar dan berhenti tepat di depan pintu tenda Ardi. Ardi akhirnya mengaku, "Tadi malam waktu suara itu manggil nama gue hampir jawab, tapi gue ingat pesan base camp. Katanya di Sanghyang Jampang sering ada yang nyaru. Kalau kita jawab, katanya bisa diajak ikut." "Diajak ikut kemana?" tanya Sinta pelan. Ardi hanya menatap ke arah puncak yang tertutup kabut tebal. "Beberapa tahun lalu katanya ada pendaki yang hilang tepat di sekitar pos 5. Hilang tanpa jejak. Tenda masih berdiri, barang-barang utuh, orangnya lenyap." Mereka memutuskan membatalkan summit attack dan turun hari itu juga. Saat mereka berkemas, kabut turun lagi. Raka merasa ada yang mengawasi. Ia menoleh ke arah pepohonan. Di antara kabut, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri diam. Rambut panjang terurai, tubuhnya samar, dan perlahan sosok itu mengangkat tangan, melambai, seolah mengucapkan selamat tinggal atau mengundang kembali. Saat Raka membedikkan mata, sosok itu sudah hilang. Kabut kembali biasa. Mereka turun tanpa menoleh lagi. Namun, sejak hari itu, setiap kali Raka mendengar namanya dipanggil pelan di tempat sepi, entah di rumah, di kantor, atau saat sendirian di kamar,
ia selalu teringat Sang Hyang Jampang. Dan ia tak pernah lagi menjawab jika ada suara yang memanggil namanya dari arah yang tak terlihat.